Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 pengauditan kedua S1 akuntansi. Di sini kami akan membahas materi pengauditan tentang jasa asuransi lain dan jasa non-asuransi. Nah, di sini yang akan pertama kami bahas yaitu apa sih penugasan jasa review? Jadi penugasan jasa review itu memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan keyakinan yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Nah, di sini ada prosedur yang disarankan untuk review. Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dari industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keempat, melakukan prosedur analitis. Dan yang kelima, memperoleh surat representasi. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penugasan jasa kompilasi. Nah, ada nih persyaratan kompilasi, yaitu menetapkan pemahaman klien, memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi klien, mengetahui klien mencakup sifat transaksi bisnis dan catatan akuntansinya, mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan, dan yang terakhir yaitu membaca laporan keuangan yang dikompilasi. Nah, ada bentuk-bentuk laporan. Yang pertama yaitu kompilasi dengan pengungkapan lengkap, yang kedua kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan, dan yang ketiga yaitu ada kompilasi tanpa independensi. Penugasan jasa kompilasi merupakan suatu jasa di mana akuntan itu tuh menyiapkan laporan keuangan dan menyajikannya kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan asuransi angkutan publik mengenai laporan tersebut. Nah, untuk persyaratan kompilasinya itu yang pertama itu menetapkan pemahaman dengan klien mengenai jenis dan batasan dari jasa yang akan disediakan dan dideskripsikan dari laporan jika laporan akan diterbitkan. Kemudian memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga itu mengetahui klien mencakup sifat dari transaksi bisnisnya, catatan akuntansinya, dan isi dari laporan keuangan. Kemudian yang keempat itu mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien itu memuaskan, dan yang terakhir itu membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan adanya penghilangan yang nyata dan kesalahan dalam aritmatika dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Kemudian untuk bentuk laporannya itu yang pertama kompilasi dengan pengungkapan lengkap, yang kedua itu kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan, dan yang ketiga itu kompilasi tanpa independensi. Kemudian untuk review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Jadi review interim perusahaan publik itu dilaksanakan mengikuti standar PCAOB, dan laporan review bukan merupakan referensi bagi SSARS. Jika laporan interim melanggar GAAP, laporan itu harus diubah. Bahasa perubahannya itu mirip dengan dipakai dalam review menurut SSARS, kecuali bahwa auditor tuh harus menyatakan pengaruh penyimpangan tersebut. Bila nilainya dapat ditentukan, data kuartalan yang direview itu disertakan sebagai catatan kaki dalam laporan tahunan yang diaudit harus diberi tanda belum diaudit. Kemudian ada jasa anestesi. Jasa anestesi dibentuk oleh Standard Auditing Board, di mana kemudian dikembangkan oleh AICPA dalam berbagai bidang. Yang pertama ada laporan keuangan prospektif, kemudian ada informasi keuangan proforma, kemudian ada pengendalian internal terhadap laporan keuangan perusahaan swasta. Ada 3 tingkatan pada penugasan anestesi. Yang pertama adalah pemeriksaan, kemudian review, kemudian adalah standar audit yang disepakati. Kemudian ada juga jasa web trust. Jasa web trust ini dibentuk sesuai dengan kriteria dan prinsip trust service, di mana ada 5 prinsip trust service. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua ketersediaan, yang ketiga integritas informasi dalam perprosesan, kemudian ada privasi online, dan yang kelima adalah kerahasiaan. Kemudian ada jasa sistrust. Jasa sistrust ini meyakinkan pada pihak manajemen, kemudian direksi, dan pihak ketiga pada sistem informasi yang digunakan itu sudah diandalkan untuk menghasilkan informasi yang real time.
Kemudian yang selanjutnya ada laporan keuangan prospektif. Mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan atau laporan laba rugi atau pada suatu tanggal di masa depan. Kedua, jenis laporan keuangan prospektif. Ada peramalan dan proyeksi. Untuk pemeriksaan peramalan dan proyeksi ada 4 unsur. Yang pertama, mengevaluasi persiapan laporan keuangan prospektif. Yang kedua, mengevaluasi asumsi pendukung yang mendasari. Yang ketiga, ada mengevaluasi penyajian dari laporan keuangan prospektif mengenai kesesuaian dengan pedoman penyajian AICPA. Yang keempat, ada menerbitkan laporan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya itu ada penugasan prosedur yang disepakati. Ketika auditor dan manajemen atau pemakai pihak ketiga setuju bahwa audit akan terbatas pada prosedur audit tertentu, audit dianggap sebagai penugasan prosedur yang disepakati. Kemudian selanjutnya ada audit atau penugasan asuransi terbatas lain. Jasa tersebut meliputi audit laporan keuangan yang disiapkan atas dasar akuntansi komprehensif lain, audit dari elemen akun atau item tertentu, dan surat ketaatan utang. Dasar-dasar selain dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang mengatur penerbitan laporan yaitu dasar kas atau dasar kas yang dimodifikasi, dasar yang digunakan untuk mentaati persyaratan dari agen peraturan, dasar pajak pendapatan, dan lain-lain. Otoritas untuk mengaudit elemen, akun, atau item khusus adalah SAS nomor 62. Kantor akuntan pada umumnya melakukan audit untuk elemen, akun, atau item khusus. Jenis audit ini lebih menyerupai audit biasa atas laporan keuangan kecuali jika hal tersebut diterapkan untuk selain laporan keuangan penuh. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih.